perlukan kuasa-Mu. Kami mau masuk tahun 2025 ini Tuhan, dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan, penyertaan yang datangnya dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tahun 2025 ini mungkin juga adalah tahun yang berat, tetapi bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, inilah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami pengertian sehingga kami dapat mencerna firman, firman dapat tumbuh dalam hidup kami sehingga kami dapat melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ya, selamat tahun baru. Kita percaya tahun ini Tuhan akan bawa kita terus. Tuhan akan merangkul kita, Tuhan akan memeluk kita dalam tahun ini. Amin. Memang kita baru aja dihebohkan ya, Indonesia dihebohkan dengan naiknya PPN. Tapi ternyata ya seperti yang kita sudah dengar beritanya. Oke, lalu apalagi penyakit saudara-saudara. Ya ini juga baru-baru ini kita lihat, oh sakit, apa virus baru dan lain sebagainya. Bukankah itu sudah berkali-kali saudara-saudara, ya kan? Masalah penyakit, masalah ekonomi, itu sudah kita pernah lewati. Dunia pernah lewati. Dan kita percaya bersama dengan Yesus kita bisa melewati segala masalah. Amin. Di tahun yang baru ini kita akan bahas satu tema besar, satu tahunan GBI Full Dimension, yaitu kedewasaan rohani. Kenapa perlu kedewasaan rohani Bapak dan Ibu Saudara sekalian? Karena kita mau melangkah, kita mau menjadi pribadi yang konsisten. Jika kita dewasa, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang cakap menghadapi segala masalah. Dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam hal rohani. Ya. Tadi saya sudah sebutkan masalah penyakit, masalah ekonomi. Kalau kita punya kedewasaan, kita mampu mencerna segalanya. Kedewasaan rohani, kita percaya hidup kita bukannya milik kita sendiri, hidup kita ada Kristus di dalamnya. Amin. Kita mampu tahu, oh kalau ada masalah sedikit, ya disenggol orang, disinggung orang, enggak cengeng saudara-saudara. Ya, ada masalah sedikit kita enggak manja sama Tuhan. Kita punya pendirian yang teguh. Makanya perlu kita dewasa rohani. 1 tahun ini kita belajar dewasa rohani. Hari ini kita belajar, bulan ini kita belajar tentang hidup yang berdampak. Salah satu kata ada quotes saudara-saudara yang berkata gini, orang yang dewasa rohaninya terlihat dari dampak hidupnya kepada orang lain. Salah satunya. Ya, apa? Orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang berdampak bagi orang lain. John Maxwell mengatakan gini, kalau engkau tidak memiliki dampak positif kepada orang lain, maka hidupmu tidak ada artinya. Dia bilang begitu. Bahkan Albert Einstein mengatakan juga, better you become a man of value rather than man of success. Artinya gini, lebih baik engkau menjadi orang yang penuh dengan value daripada orang yang sukses. Sukses itu bicara bisa untuk diri sendiri. Tapi kalau man of value, orang yang punya nilai, dia juga sukses, dia juga bisa membagikan value itu kepada orang lain. Ya value itu lebih penting saudara-saudara dibanding dengan harta. Karena dari value itu bisa menghasilkan harta. Tapi harta belum tentu bisa menghasilkan value. Betul ya? Value itu nilai-nilai kehidupan yang kita bisa sharing. Ya, yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang berdampak. Kenapa? Karena dia bisa membagikan kepada orang lain. Karena kalau orang yang anak-anak masih kanak-kanak rohani saudara-saudara. Ya coba kita lihat di sini ada bayi-bayi ya, ada anak kecil malah. Kalau di sini anak-anak kecil minta permen dong. Dia gak mau kasih. Ya, dia ambil buat dirinya sendiri. Ya, dia mau buat dirinya dia dulu. Kalau dia sudah ada baru bagi orang. Tapi kalau yang dewasa rohani, karena dalam 1 Korintus 13 mengatakan gini loh. Paulus mengatakan kalau aku masih kanak-kanak, aku akan berpikir seperti kanak-kanak. Aku akan merasa seperti kanak-kanak, aku akan berkata seperti kanak-kanak. Tapi kalau kita yang dewasa rohani, kita akan mampu berpikir, merasa dan berkata-kata seperti orang dewasa. Ya, amin. Mau jadi dewasa rohani?
Ya, ikuti 1 tahun ini. Bagaimana caranya dewasa rohani? Apa itu dewasa rohani? Ya, ada orang yang bilang saya sudah dewasa Pak rohaninya. Karena dari kecil sampai hari ini saya udah umur di atas 50 tahun, saya jadi Kristen. Belum tentu saudara-saudara. Ya, belum tentu waktu kekristenanmu itu menentukan kedewasaanmu. Belum tentu orang yang menjabat banyak jabatan, pendeta sekalipun atau bahkan orang-orang yang berdiri di mimbar ini, mereka juga adalah orang-orang dewasa rohaninya. Ya, dan saya rindu kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Kan enak kalau sama-sama dewasa, ya nggak usah terlalu banyak effort lagi, usaha lagi. Ya udah tahu, begini, oh ya udah, oke. Ya, jadi nggak ada banyak ketersinggungan, nggak ada terlalu banyak gesekan, semuanya sama-sama dewasa. Tapi dewasa itu memang proses, bukannya goal. Ya, continuous, terus menerus proses. Nah, kita mau belajar di tahun ini terus menerus menjadi dewasa rohani. Amin. Dan kali ini, di minggu ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang berdampak. Katakan sama-sama, menjadi pribadi yang berdampak. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang berdampak? Kenapa kita perlu bahas menjadi pribadi yang berdampak? Karena dunia ini, saudara-saudara, coba mengecoh kita dengan malu jadi orang yang berdampak. Ya, malu Pak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa menjadi orang yang berdampak. Apa sih saya? Siapa saya? Ya, lalu apalagi takut untuk menjadi berdampak, takut nanti malah saya jadi dimintain tolong banyak. Ya, apalagi? Nah ini yang akhirnya membuat kita, ya, orang-orang Kristen yang tadinya kita dipanggil menjadi anak-anak terang, kita males jadi berdampak. Ayo mulai hari ini dari firman Tuhan saya mengajak kita untuk menjadi pribadi yang jangan malu berdampak. Jangan takut berdampak. Oke? Maksudnya berdampak apa Pak? Engkau memberikan sesuatu pengaruh kepada orang lain. Ya, sehingga orang lain itu ikut pengaruh itu. Akibatnya adalah orang lain itu ikut pengaruhmu. Bukan hal yang spektakuler, ada yang bilang, oh saya harus jadi sukses dulu Pak supaya saya berdampak. Enggak, hal yang kecil sekalipun dengan engkau melemparkan senyummu kepada orang lain, itu pun juga bisa menjadi dampak bagi orang lain. Ya kan, asyir di bawah, kalau melemparkan senyum, salam, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan salah, itu juga bisa jadi dampak. Masih ingat cerita ya, saya udah berkali cerita tapi saya ceritakan lagi. Seorang anak pantai yang dia sedang menelusuri satu pantai, saudara-saudara. Dan di pantai itu karena ada pasang, sehingga pada saat surut, bintang-bintang laut itu bertaburan. Ya, bertaburan lagi. Berjejeran ya di pasir. Mungkin di sini yang anak pantai tahu nih ya. Berjejeran ya dia nggak bisa balik lagi ke laut. Jumlahnya ratusan. Lalu dia perlahan-lahan ambil lalu ke laut. Dengan hati-hati dia bawa supaya bintang laut itu hidup. Lalu ada seorang kakek melihat dan menggelengkan kepalanya. Ini yang buat ngapain anak ini ya? Nggak ada kerjaannya. Kenapa? Dia tanya, nak kenapa kamu lakukan ini? Ya saya mau lakukan ini supaya bintang laut tetap hidup. Mustahil anak, semuanya tidak bisa engkau lakukan karena ini terlalu banyak. Betul, saya tidak bisa melakukan semuanya. Saya tidak bisa menyelamatkan semua bintang laut itu. Tapi yang saya lakukan adalah apa yang ada di tanganku, bintang laut ini pasti saya selamatkan dan pasti selamat. Ya, hal yang kecil, tapi satu-satu dia berikan dampak kepada bintang laut itu. Sama seperti kita saudara-saudara, jangan pikir yang spektakuler. Wah saya harus jadi presiden dulu Pak, supaya saya bisa jadi berdampak. Enggak. Posisimu sebagai anak, posisimu sebagai pekerja, bahkan pekerja yang bawah sekalipun, engkau bisa menjadi dampak. Tidak melihat siapapun engkau, tapi kita semua bisa menjadi dampak. Ya, apa itu berdampak? Berdampak adalah mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat tertentu.
Pribadi yang berdampak adalah seorang yang mengenal identitas dirinya dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, pribadi yang berdampak itu harus kenal dulu pribadinya dia, yaitu dirinya dulu. Baru dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Kalau enggak, dia akan memberikan pengaruh yang buruk. Dia akan memberikan pengaruh yang negatif. Harus punya identitas, tahu dulu identitasnya. Menurut Alkitab berdampak itu menjadi garam dan terang. Nah, kita akan bacakan nanti dalam Matius 5 ayat 13 ya sampai 16. Menjadi garam dan terang, bercahaya di depan semua orang dan orang-orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Mari kita buka dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ada di slide ya. Baca sama-sama ya, karena 4 ayat. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita pasti sering baca ayat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tapi dalam permulaan tahun 2025, kita diingatkan kembali agar menjadi garam dan terang. Artinya hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus ada meaningnya, impactful kepada orang-orang. Mungkin hari ini kita masih berpangku tangan, kita masih lihat-lihat situasi, tetapi tahun 2025 di awal minggu ini, di awal tahun 2025 Januari kita harus menjadi pribadi yang berdampak. Kamu adalah garam dunia. Apa itu garam dunia? Bahasa aslinya adalah halas. Ini merupakan gambaran bahwa garam harus memberikan pengaruh kepada sesuatu yang nempel atau dekat kepadanya. Bedanya garam sama terang. Kenapa kok Yesus kasih perumpamaan antara garam dan terang? Oke, anggap makanannya ada di sebelah sini. Garamnya di sebelah sini. Saya tabur garamnya di sini. Kira-kira makanan di sana akan asin enggak? Enggak akan asin. Ya. Kalau terang, di situ gelap, saya taruh di center di sini. Saya punya lilin di sini. Kira-kira di sana akan jadi terang enggak? Bisa jadi terang. Efeknya lebih jauh. Tapi garam itu bicara tentang efek yang dekat, yang nempel. Garam itu bicara tentang hal sehari-hari, masakan digaramin. Betul ya? Nih ibu-ibu di sini yang suka pakai garam, ya pasti nggak akan asing ibu-ibu kalau pakai garam. Makanan diasinkan. Diawetkan juga pakai garam. Jadi garam itu bicara tentang sehari-hari, yang dekat, yang nempel, yang simple. Nggak usah pikir yang besar, tetapi dengan hal yang simple, yang paling dekat. Siapa yang kita harus garamin dulu? Yaitu orang yang terdekat, yang nempel dengan kita. Circle-nya kita. Amin? Ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Garam bicara apa lagi? Tentang rasa. Bener ya? Kita harus bisa memberikan rasa kepada orang lain. Rasa yang tadinya pahit, yang tadinya bitter, tawar, tapi karena ada garam jadinya asin, ada rasanya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberikan rasa kepada orang lain. Yang tadinya tawar hati mereka menjadi hidupnya penuh warna, penuh rasa. Jangan terbalik, tadinya dia penuh rasa, terus gara-gara kita datang hidupnya jadi pahit. Benar ya? Jadi bitter, jadi apa? Nggak ada tawar. Ada iklan zaman dulu gitu ya, nggak ada lu nggak rame, gitu kan? Itu iklan kan? Nggak ada lu nggak rame. Jadi dengan adanya kita, orang langsung keingetan, langsung, waduh, harusnya ada Pak Ferry di sini ya. Wah ini seru pasti di sini, ya rasanya beda, gitu kan? Harus ada rasa di situ, sehingga orang teringat, terpikir perlu ada orang tersebut. Nah, saya merindu itu adalah jemaat-jemaat di sisi, ya, dirindukan oleh banyak orang di komunitas-komunitasnya.
Ya, bukan disingkirkan tetapi malah dirindukan. Nah, garam itu ternyata di sini bisa menjadi tawar. Ayat yang ke-13 belakang bilang seperti itu ya. Kalau garam itu menjadi tawar, apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam zaman dahulu itu bisa menjadi tawar. Kalau garam zaman sekarang, siapa yang ibu-ibu di sini bisa jadi tawar gak garam? Nggak bisa. Tapi ini bicara tentang zaman waktu Tuhan Yesus. Garam itu bisa menjadi tawar karena kena zat-zat yang lain. Karena zat yang lain lebih kuat sehingga garam itu tercemar. Ya, contohnya kalau dalam ilmu kimia ya, garam itu kan NaCl, natrium klorida. Ya, kalau bercampur dengan magnesium klorida katanya, itu juga saya cari-cari, ada teori seperti itu sehingga garam akhirnya menjadi tawar. Ini meaningnya apa? Meaningnya adalah jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, garam dunia tercemar. Dengan hal yang lebih kuat. Sehingga yang tadinya kita asin jadi tawar. Tercemar oleh zat yang ada di dunia ini. Kalau nggak ada asinnya lagi, udah nggak dipakai. Sehingga dibuang dan diinjak orang. Lihat, perhatikan 13-14. Kamu adalah garam dunia. 14, kamu adalah terang dunia. Ini bicara tentang identitas. Yesus bicara kepada murid-muridnya, kamu adalah, itu bicara pertama kali adalah identitas. You are, meyakinkan bahwa siapakah kita itu. Kamu adalah. Itu semestinya kamu. Tuhan mau rindu kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya. Menurut Alkitab garam dunia ya, tidak berharga jika sudah tawar. Dan garam pada saat itu nilainya sangat tinggi. Harganya mahal. Ya, enggak banyak orang yang bisa memiliki garam. Makanya engkau garam dunia, artinya engkau bernilai tinggi. Engkau punya nilai, saudara-saudara. Ya, you have value. Engkau bernilai tinggi. Jangan sia-siakan nilai itu. Jangan engkau cemarkan dengan hal-hal yang ada di dunia sehingga engkau menjadi tidak ada harganya lagi. Engkau berharga tinggi. Kita semua berharga tinggi. Amin. Nah, garam itu harus mampu memberikan asin kepada subjek atau objek yang maksud saya yang di dekat sama dia, yang menempel sama dia. Jadi dimanapun lingkungan kita saudara-saudara, ayo jadi dampak. Ya kita garami, kita berikan rasa. Amin. Terang dunia adalah bahasa aslinya adalah pos. Terang harus terlihat nyata. Ya, nggak mungkin terang itu ditaruh di dalam kotak. Tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah gantang katanya. Betul kan firman Tuhan seperti itu? Terang itu walaupun kecil, saudara-saudara, tetapi dia bisa menerangi sekitarnya. Terang itu punya efek yang jauh. Tetapi memang kalau kegelapannya itu besar sekali, kelihatan kan kalau kita pakai lampu atau lilin kecil, kelihatannya nggak terlalu bersinar. Tetapi bayangkan kalau bukan cuma satu, melainkan banyak terang-terang itu. Sebelum dengar firman ini, mungkin terangnya hanya sebagian aja. 1, 2, aduh saya mau jadi orang berdampak. Tapi ada juga yang, aduh Pak saya males Pak, saya biasa aja jadi orang biasa aja. Tapi mulai hari ini, ayo kita satukan cahaya-cahaya itu. Kecil, tapi kalau banyak, sehingga kita bisa menerangi kegelapan. Amin. Amin. Siapa saya Pak? Aduh saya syukur-syukur saya sudah percaya Tuhan Yesus. Enggak, engkau dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia.
Kalau kita satukan cahaya itu mampu menerangi kegelapan. Dunia ini identik dengan kegelapan, saudara-saudara. Jangan sampai kita yang punya terang, kita dikuasai oleh kegelapan. Harusnya terang itu menguasai kegelapan. Tetapi jangan sampai kegelapan menguasai terang. Kita memang bukan sumber terang itu, karena sumber terang adalah Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 36 bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada terang itu. Makanya kita disebut anak-anak terang. Kita mancarin terang, saudara-saudara. Bukan kita yang jadi sumber terang itu. Kita memancarkan terang. Terang bisa berarti orang datang kepada kita. Orang dapat melihat kita. Dalam Matius 5 ayat 14 begini. Kota yang terletak di atas bukit, di atas gunung, pasti akan terlihat. Ya. Artinya gimana tuh? Ini saya dapat dua hari yang lalu, saudara-saudara. Saya dapat seperti ini. Kota yang terang di zaman dahulu. Kota itu harus letaknya di atas bukit, di atas gunung. Supaya tidak diserang oleh banyak musuh. Kota yang makanya engkau adalah kota bentengku dan gunung batuku. Jadi kota itu harus di atas gunung. Nah kalau kotanya di atas gunung biasanya musuh itu tidak bisa menyerang. Sehingga kota itu terus berkembang. Kota itu akan terang. Di tengah kegelapan, di sekitarnya itu kan gelap. Yang paling mencolok adalah kota itu yang di atas gunung. Harus ada di atas kota itu. Nah, orang-orang yang mencari sumber terang, dia akan melihat mana tempat yang tinggi itu. Mana tempat yang aman buat mereka, yaitu di kota di atas gunung. Kalau Tuhan bilang engkau adalah kota di atas gunung yang menyala, yang terang, banyak orang akan datang kepadamu. Mereka akan mencontoh engkau. Oh, Pak Steve terkenal dengan apanya, ya. Pak Semi terkenal dengan apanya. Dan pelita dikatakan tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Pasti taruhnya di atas dian, kaki dian. Semakin engkau menerangi menjadi terang, semakin ke atas semakin terang. Nggak mungkin lampu taruhnya, ya saya punya juga lampu di tembok di sini ada ya lampu di tembok. Tetapi lampu di atas itu lebih terang. Kalau Tuhan percayakan engkau menjadi terang, saudara-saudara, artinya Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan terus taruh engkau di atas, ya di atas, sehingga orang banyak mencari engkau seperti kota di atas gunung yang terus menyala, memberikan pertolongan bagi orang. Ya, lihat efeknya, Tuhan akan berkati engkau. Ya, terus menyala, terus terang dan terus terang. Ya. Kata terang dan terus bercahaya itu dari kata lamposato, saudara-saudara. Yang artinya lamsato, yang artinya terus bercahaya. Enggak, kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang redup. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai garam menjadi tawar dan terang menjadi redup. Makanya terus kita memberikan dampak. Saat kita memberikan dampak, kita terus jadi terang. Terus memberikan terang. Tuhan akan terus naik terus. Tuhan akan memberikan kita, Tuhan akan menaikkan kita. Ya, Tuhan akan terus menaikkan kita. Sehingga lokasi yang diterangin itu makin besar. Ya, awalnya mungkin segini. Yang diterangin sebagian ini. Tetapi lama-lama makin tinggi, daerah yang diterangi itu makin besar. Sehingga dapat menerangi seisi rumah. Amin. Kita harus menjadi manusia, ini ada satu quotes yang berkata, kita harus menjadi manusia termostat dan bukan menjadi manusia termometer. Maksudnya gimana tuh? Ya. Kalau termometer tahu ya, yang ada ukurannya berapa derajat, 10, 20, 30. Ya, tergantung. Kalau lagi lingkungannya panas, dia jadi panas. Merah itu kalau pakai air raksa dia ada kadarnya sampai merah, saudara-saudara. Tapi kalau lagi dingin, dia dingin. Jadi ngikut aja. Sedangkan manusia termostat adalah yang memberikan pengaruh.
lingkungan lagi dingin, ya kemarin kami sekeluarga menikmati udara dingin sampai -5. Sehingga kita perlu pakai termostat di kamar supaya suhunya jadi 20 atau 26 derajat. Nah, termostat seperti manusia yang memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Memberikan dampak kepada banyak orang. Ya. Nah, siapa yang mau jadi manusia termostat? Ya, ini yang harus dilakukan. Ya, perilaku manusia termometer lebih banyak jumlahnya. Kebanyakan orang lebih suka jadi termometer. Ya, kalau dapat lagi moodnya lagi enak, saya juga suka, saya juga ketawa. Lagi nggak enak, saya nggak suka. Ya, lagi diberkati, lagi banyak berkat, ya saya memberkati. Kalau lagi nggak ada, ya udah saya tidak memberkati. Jadi tergantung lingkungan. Sedangkan termostat itu lebih sedikit jumlahnya. Nah, termometer artinya juga masih kanak-kanak rohani. Kenapa begitu? Karena berubah keadaan seperti keadaan hatinya, ya, keadaan moodnya. Tapi dewasa, makanya dalam Efesus 4, ini kan tema kita 1 tahunan, saya belum tadi baca ya ayatnya ya. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Ya, kita harus mencapai kedewasaan yang penuh. Ayat 14-nya berkata, jangan kita seperti kanak-kanak yang gampang diombang-ambingkan. Walaupun keadaan termostat ya, walaupun di keadaan di luar itu dingin, tetapi dia mampu memberikan kehangatan. Jadi tidak gampang diombang-ambing. Dewasa rohani bicara tentang statis atau konsisten yang paling terakhir. Nah, termometer itu hidup sebagai korban lingkungan. Korban artinya apa? Pasif. Sedangkan kalau termostat aktif, hidup memberikan pengaruh kepada lingkungan. Nah, biasanya orang-orang yang gak punya dampak, orang-orang yang pasif. Sedangkan kita yang berdampak, kita yang menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, kita harus proaktif. Secara spiritual, orang termometer, manusia termometer dipengaruhi dunia dan keinginan daging. Sedangkan termostat dipengaruhi oleh kebenaran firman dan juga memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana menjadi pribadi yang penuh dampak? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali dahulu dirimu. Ini bicara tentang identitas tadi. Kita harus tahu siapa kita, apa yang jadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Ya, tujuan Tuhan di dalam hidup kita maksudnya, ya, sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain. Jangan sampai terbalik, kita nggak tahu, lalu kita mempengaruhi orang lain jadi sesat, saudara-saudara. Kita kan mau membawa orang ke jalan Tuhan, bukan menyesatkan orang. Dampaknya kita harus yang positif. Kenali dahulu dirimu. Kalau citra kita salah, gambar diri kita salah, ini akan bisa gampang menurun kepada orang-orang yang kita bisa pengaruhi. Siapa yang bisa kita pengaruhi? Yang paling mudah siapa? Anak kita, saudara-saudara. Ya, kita punya problem dalam hidup kita, tapi kita belum menang, maka kita bisa mempengaruhi anak-anak itu sehingga punya dampak yang negatif. Nah, kita harus menang dulu, tahu identitas diri kita dulu. Amin. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 8, boleh dibuka? Kamu adalah Efesus 5 ayat 8 dan 9. 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bagaimana menjadi orang yang berdampak? Miliki kedewasaan.
Kita mau pengaruhi orang lain, jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan. Orang yang dewasa, orang yang firm. Dia tahu langkah hidupnya, dia tahu visinya harus bagaimana, dan dia tahu bagaimana cara mencapai visi itu. Amin. Ya. Kalau anak-anak, ya mau kemana dek? Ya nggak tahu, mau kemana aja, terserah gitu ya. Pada saat aku berpikir, katanya Paulus, pada saat aku anak-anak, aku pasti berpikir seperti anak-anak. Bicara seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak. Tapi kalau kita punya kedewasaan, kita tahu tujuan kita, bagaimana kita mencapai tujuan itu. Amin. Nah, lakukan dengan berani. Mau menjadi dampak bagi dunia, nggak mau jadi terpengaruh oleh dunia, kita harus berani berbeda. Salah satunya dengan dunia. Berani naikkan standar kita. Berani berbagi. Waktu, ya, mungkin pikiran kita, mau jadi dampak, value hidup kita harus menjadi value bagi orang lain. Pasti kan kita bagi waktu salah satunya. Pasti kita juga bagi pikiran kita kepada orang itu. Kalau kita nggak dewasa, nggak berani, kita nggak mau berkorban, saudara-saudara, buat apa saya jadi dampak buat orang lain? Pikirnya pasti diri dulu, yang penting saya dulu. Saya dulu. Nah ini kan masih anak-anak. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berdampak, lakukan dengan berani. Berani berbeda dengan dunia. Bukannya berarti kita sama sekali jadi bukan tinggal di dunia ini, enggak. Tetapi kita harus berani berbeda dengan dunia. Dunia apa kata dunia? Oh lu keren kalau begini, ya lu akan dianggap seperti ini. Nah kita harus bisa berani berbeda dengan apa yang dunia, sistem dunia katakan. Amin. Dan orang yang berdampak harus konsisten. Ya, sama seperti terang yang bercahaya itu, lamsato itu artinya terus bercahaya saudara-saudara. Bukan kadang redup, kadang bercahaya. Saya ambil contoh lampu LED ini deh, saudara. Ini lampu yang di terang ini. Ini baru aja mati, ya redup lah ya, selama 7 tahun. Bukan berarti kita harus jadi kayak lampu LED. Tapi kalau dibanding dengan lampu yang biasa, umur hidupnya lebih panjang. Kita harus seperti cahaya yang terus-menerus menerangi. Enggak kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang redup, ya gampang mati. Kita harus konsisten. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah kita mulai hari ini menjadi orang pribadi yang berdampak. Ya. Kalau malu, kalau takut, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan itu. Ya, udah saatnya saudara-saudara, kita harus naikkan standar kita. Raise up your standard. Ya, gereja ini, ya lihat dari kapasitas tempat saat ini memang nggak banyak. Tapi saya percaya dengan jumlah yang seperti ini aja, kalau kita fokus kepada kualitas, kepada kedewasaan rohani, Tuhan akan berikan. Ya, kuantitas itu mengikuti kok. Yang penting kita kejar kualitas. Ya, jangan sekedar ibadah datang ada ibadah. Ya, firman tahu aja firman, tapi kita harus kupas, kita harus gali firman itu. Ya, biarlah ini menjadi visi tahun ini. Terus GBI Puri Mansion menjadi dewasa, jemaatnya dewasa secara rohani. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami. Agar kami tetap menjadi terang dan garam. Ini adalah identitas kami yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan perintahkan kami Tuhan. Ini bukan sebagai suatu nasihat semata, tetapi inilah perintah agar kami menjadi pribadi yang penuh dengan dampak yang positif Tuhan. Tuhan Kau telah berikan kepada kami berkat, karunia, talenta, segala kemurahan. Biarlah ini kami tidak nikmati sendiri Tuhan. Biarlah kami bisa berbagi, berkorban untuk
kepada orang lain sehingga menjadi dampak bagi orang lain Tuhan. Kami akan tetap menjadi garam dunia yang dapat memberikan rasa kepada orang-orang yang tawar hatinya Tuhan. Kami akan tetap Tuhan menjadi terang dunia yang menjadi cahaya yang menuntun orang kepada Engkau, sumber cahaya itu, sumber terang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah kami mulai hari ini mengambil keputusan menjadi pribadi yang mau mengulurkan tangan kami. Mau Tuhan, rela Tuhan pakai menjadi pribadi yang berdampak. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman telah berhenti, tetapi Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup kami terus mengingatkan kami atas firman ini, akan firman ini, sehingga firman ini kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan, agar kita layak menerima perjamuan ini. Dan saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada siang hari ini.